Halo Bladers, jumpa lagi dengan Wibi. Dan di video kali ini saya bakal membahas Beyblade Burst Quad Strike yang udah rilis beberapa hari lalu. Buat yang mau nonton bisa langsung aja ke channel Louis Koryu, karena dia sih yang bagi-bagi linknya buat ditonton ya. Dia bisa link download, itu biasanya satu hari dia upload satu episode. Oke, yang mau saya bahas kali ini adalah episode dari awal sampai episode ke-6, karena juga rilisnya sama sampai episode 6 ya. Bakal finalnya mungkin lebih panjang dari ini. Mungkin bisa jadi 30 episode, 40 episode sih, kita nggak tahu juga. Oke, kita langsung masuk aja ke episode yang pertama. Di episode pertama ditampilkan seorang blader perempuan bernama Quadra dengan Beyblade-nya Lightning Pandora. Ini ngingatin saya kayak sambungan ceritanya Ilya Mao ya, karena Ilya Mao adalah salah satu blader perempuan yang pernah muncul di semua seri Beyblade Burst, dan itu kan baru muncul di seri Beyblade Dynamite Battle. Cuma kan dia nggak dilanjutkan lagi pas masuk ke Quad Strike. Ini dibikin satu karakter baru lagi, blader perempuan yang bernama Quadra. Langsung masuk ke ceritanya. Jadi si Quadra ini ikut ke dalam sebuah mini turnamen di mana ada Belle sama si Renzo di dalam turnamen tersebut. BTW modelan Beyblade-nya si Ranzo sama Belle ini masih sama kayak yang kemarin yang Takara Tomy punya. Si Belle itu dia pakai Dangerous Belial, sementara kalau Ranzo itu pakai Cyclone Ragnarok, itu masih pakai modelan Takara Tomy, jadi belum diubah ke versi modelan Hasbro gitu. Lalu si Belle ini menemukan sebuah Ancient Ruin, di mana Ancient Ruin ini terdapat pahatan, di mana pahatannya itu menampilkan kayak sebuah elemen ya. Ada 4 elemen di dalam ruin tersebut. Lalu Quadra dan Belle bertarung di dalam ruin tersebut. Jadi kayak gimana ya? Itu stadium dari atas tanah itu turun ke bawah, kayak ada mekanismenya gitu ya. Dan hasilnya si Quadra ini menang dengan berfinish melawan Dangerous Belial. Saya agak kurang demen ya, karena ada beberapa detail yang dihilangkan. Contoh seperti scene-nya untuk berslot Dangerous Belial sama gear function tuh sama sekali nggak ada. Jadi si ibaratnya si Quadra ini melawan Belle ya udah menang gitu aja gitu, nggak ada gimmick-gimmick maksudnya ditampilkan kayak dulu lagi, itu nggak ada. Dan yang paling bikin saya ketawa itu Beyblade Hasbro menang Beyblade Takara Tomy. Wah ini rasanya gimana gitu ya, maksudnya sejak kapan sih ada Hasbro menang lawan Takara Tomy? Ini bukan menghina, tapi memang nyatanya memang seperti itu. Bahkan blader lain juga bilang seperti itu sih. Tapi karena ini anime ya saya maklumin aja lah, karena di anime itu apapun bisa terjadi ya, berdasarkan dari si kreator dan juga penulis cerita. Beyblade Quad Burst. Lanjut ke episode kedua. Jadi setelah Belle nih kalah sama Quadra. Jadi setelah kalah sama Quadra nih, Belle agak sedikit frustasi. Jadi kalau nih orang lain tuh kayak dia ya pengen balas dendam sama Quadra, sampai dia berantem dengan Ranzo. Singkat cerita, Belle ini pergi menjumpai si Ranzo buat minta maaf karena sudah berantem. Dan Ranzo nggak sengaja bilang evolusi, sehingga si Belle ini kepikiran buat evolusi si Dangerous Belial. Kemudian si Belle ini mengevolusi atau mendowngrade. Jangan protes, Anda jangan protes downgrade ini bos ya, jangan protes Anda dengan downgrade. Kemudian si Dangerous Belial ini berubah menjadi Divine Bellfire. Ingat, Divine Bellfire bukan Divine Belial, karena ini sudah jadi modelan Hasbro. Oke. Lalu si Quadra ini tiba-tiba datang ke rumah si Belle dan mereka melakukan rematch, di mana ya untuk hasil ronde pertamanya itu seri sih antara Quadra dengan si Belle. Dan kemudian yang bikin saya rada tidak menyenangkan di hati nengok episode kedua nih, ya gimana ya, kalau versi Beyblade Hasbro itu yang saya tahu memang drivernya itu bisa detach gitu ya, misalnya dia jadi ada 2 part bagian. Itu biasanya ada yang bisa mode stamina attack, ada yang defense attack, ada defense stamina. Itu menurut saya untuk Beyblade Hasbro gak masalah sebenarnya. Cuma bagi saya ini si Divine Belialnya nih rada aneh ya, bukan karena dia udah berupgrade dari Dangerous ke Divine Bellfire, melainkan cara playnya aneh banget sumpah. Masa Bellfire ya sebelumnya attack type itu bisa main defense mode? Aduh, idenya ada aja. Saya kurang demen juga sih, karena sampai Ranzo bilang juga ke Belle kalau defense itu bukan playstyle dia. What's with the defense? That's not your style at all. You know that. Memang karena dari awal awal dari Dynamite Belial, Dangerous itu masih attack type. Sampai ke Divine sih masih attack type. Dia ada driver detachnya, bisa dipasangkan jadi attack type. Cuma kenapa dia bisa jadi defense itu rada aneh sih. Kalau masalah dipasangkan gear nggak masalah sih, itu nggak menghilangkan khas dari sebuah Beyblade ya. Kalau misalnya attack aja gitu, walaupun dikasih misalnya gear untuk defense itu nggak pengaruh banget. Cuma ya gimana, saya nggak bisa bilang banyak, cuma rasanya agak kecewa aja maksudnya yang attack type sebelumnya
bagus-bagus saja. Cuma setelah diganti seperti ini, dibuat defense, saya rasa agak sedikit aneh gitu. Agak gimana gitu. Itu memang feeling saya aja. Mungkin Blader yang lain feelingnya beda-beda juga. Dan hasil akhirnya Balefire menang lawan Lightning Pandora dengan burst finish. Jadi si Quadra ini pergi, kemudian datanglah seorang anak perempuan yang ya sebenarnya Quadra, tapi dia menyamar jadi identitas aslinya, dan mereka berdua ini sih nggak tahu ini siapa gitu. Dan dia menawarkan dirinya untuk berlatih di rumah si Belle. Nama aslinya itu adalah Pre-Frostite. Ya, Pre-Frostite, cuma kalau nama battle-nya itu si Quadra. Jadi Pre sama Quadra ini orang yang sama, cuman dia beda nama panggung aja gitu. Lanjut ke episode ketiga. Jadi di sini ada kehadiran drum Koryu, ya Koryu drum atau Dante Koryu di versi Inggrisnya. Jadi di sini si Dante ini berusaha menantang Belle buat pertarungannya. Buat yang belum tahu, jadi si Drum ini adalah pemilik Beyblade Dragon. Jadi untuk versi Hasbro-nya dia sekarang pegang Gambit Dragon. Sementara kalau versi Takara Tomy itu namanya Gatling Dragon. Dan ini juga saya rada kecewa. Kenapa saya bilang kecewa? Kita dari namanya dulu ya. Kenapa nih saya rada kurang suka sama namanya Gambit Dragon ke Gatling Dragon tuh rasanya jauh banget, maksudnya bedainnya gitu. Kalau Belial, Balefire oke, masih ada bel-belnya. Ini Gambit dengan Gatling itu beda banget. Saya merasa kayak bilang Gambit Dragon tuh kayak Gamble Dragon. Tahu itu judi, naga judi jadinya Gamble Dragon. Aduh, nggak tahu lah, absurd banget rasanya. Lalu singkat cerita, si Dante, Belle, Quadra dengan Ranzo ini melakukan Battle Royale. Ya, Battle Royale-nya udah tau lah siapa pemenangnya ya. Ranzo. Ini adalah salah satu episode Beyblade menurut saya paling ngakak. Karena saking fokusnya si Dante Koryu buat ngeburst Pandora sama Balefire, dia sampai lupa ada Ragnarok atau Reflector yang lagi di dalam stadium. Dan itu menurut saya, aduh, lu kalau battle itu ingat orang gitu, jangan maksudnya battle cuma nengok orang ini aja, yang lainnya dilupain gitu. Aduh, parah. Di sini Gambit Dragon bagi saya kurang menarik gitu ya. Kenapa saya bilang kurang menarik? Karena Gambit Dragon yang kali ini nih ya ibaratnya kayak player kecil, polosan tipis gitu, nggak ada gimmick. Beda sama Gatling Dragon yang ada gimmick Bound Core sama Extend Wing, yang menurut saya harusnya lebih strong lagi dibandingkan Beyblade yang maksudnya cuma single layer. Ini ibaratnya kayak single layer. Nah, persis ini kayak ibaratnya single layer. Padahal sebenarnya generasinya tuh udah ningkat. Ini masih tinggalin di single layer gitu. Dan buat saya agak kecewa aja, maksudnya kenapa sih nggak Beyblade Burst yang kali ini dibikin ke dalam Pro Series? Maksudnya tetap dalam mode Takara Tomy, cuma si Hasbro ini masukkan ke dalam Pro Series. Jadi itu lebih nyaman bagi saya. Nengoknya pun enak. Jadi memang kita nengok versi Hasbro polosan gitu. Dan hai. Oke, lanjut ke episode keempat. Jadi si Pre atau Quadra ini ya di episode keempat dia dapat sebuah paket, dimana paketnya ini diberikan dari kakaknya. Oh, ini kakaknya ya. Kakaknya ini sebelumnya udah muncul di episode 1. Dia kayak seibarat Beyblade Analyzer. Dia kayak lagi meneliti Pandora gitu ya. Cuma lewat adiknya ini si Pre ya, karena mungkin ya kakaknya bukan blader gitu. Dan dia berusaha meneliti apakah dengan Pandora ini diberikan kekuatan elemen, apakah makin kuat atau makin biasa aja. Jadi sebelumnya sudah selesai dengan Lightning Pandora, dan sekarang di dalam paketnya itu adalah Pandora baru, yaitu Tidal Pandora. Tidal Pandora ini adalah Beyblade elemen air. Nih bisa gitu ya, Beyblade elemen air. Nanti ada elemen angin, ada elemen api. Ini tuh empat-empatnya ya, ada petir, air, angin, api. Apakah bakal ada Avatar The Legend of Pandora? Bisa jadi. Singkat cerita, kemudian mereka berempat melakukan rematch. Jadi rematchnya ini pakai bracket, nggak kayak kemarin yang Battle Royale. Jadi setelah diecek bracket ya, kemudian untuk ronde pertamanya itu ada Dante melawan Renzo. Kemudian di ronde keduanya ada si Quadra melawan Belle. Dan untuk di ronde pertamanya ini, ini yang saya kurang demen gitu. Lagi-lagi Beyblade Hasbro ngeburst Beyblade Takara Tomy. Kayak Beyblade Takara Tomy jadi harga dirinya agak sedikit hilang di episode kali ini gitu, atau di seri kali ini harga dirinya agak sedikit hilang gitu. Terus dilanjutkan ke pertandingan kedua, Tidal Pandora melawan Divine Balefire, dan hasilnya ya menang si Tidal Pandora dengan burst finish. Dan saya agak menarik perhatian banget si Tidal Pandora nih, karena bentukan dari si Tidal Pandora ini dia mengingatkan saya sama Hellcarbeus, atau yang bahasa Inggrisnya Hellcarbex. Itu kan dia punya 3 blade doang di bagian sisi layer,
dan ukuran blade-nya tuh lumayan panjang gitu. Mungkin referensinya datang dari sana, bisa jadi title Pandora ini. Lalu setelah menang, si Quadra ini ngelepas topengnya dan menunjukkan identitasnya sebagai Pri. Lanjut ke episode 5, di mana kemudian si Dante bakal ngelawan si Quadra untuk finalnya. Ronde pertama si Dante menang dengan 1-0 dan di ronde kedua menang dengan burst finish menjadi 3-0. Kenapa sih bisa Quadra kalah? Ini alasannya kalau bagi saya sih mungkin karena memang feel-nya nggak serius banget melawan Dante dibandingkan lawan Bell. Sampai bahkan di cerita juga dibilang gitu, karena kakaknya juga merasakan bahwasanya si Pri ini atau si Quadra ini kayak kurang confident melawan si Dante. Entah mungkin karena efek dia menunjukkan identitasnya, jadi kayak kekurangan powernya atau feelingnya tidak dapat atau gimana. Yang jelas kakaknya juga bilang karena mungkin identitas kamu sudah terekspos atau tertunjuk gitu, jadi kamu kurang confident atau kurang nyaman dengan dirimu yang sekarang. Ya mungkin masuk akal juga sih, ya menurut saya sih masuk akal karena ada sebagian orang yang merasa confident kalau di belakang, ada yang merasa confident di depan. Jadi kalau misalnya mau menang turnamen, jangan lupa pakai topeng ya. Lanjut ke episode 6. Jadi di sini Renzo, Bell dan juga Hana. Hana nih si siapa ya? Bocil perempuan, adiknya si Basara. Mereka ini lagi jalan-jalan ke taman, kemudian ketemu dengan Street Puppet Show, di mana Street Puppet Show ini menampilkan sebuah cerita, kemudian diakhiri dengan cerita yang gantung. Dan ada seorang wanita yang sudah membagikan flyer, katanya ceritanya bakal dilanjutkan beberapa hari ke depan, dan di sana juga akan ada Beyblade Battle. Jadi si Renzo dan Bell ini jadi sedikit bersemangat pengen ikut ke acara Puppet Show itu. Cuma bukan karena puppetnya, tapi melainkan karena Beyblade-nya ya. Jadi satu hari sebelum acara dimulai, mereka tuh menyelinap ke belakang panggung dan mereka bertemu dengan Ken Midori. Ini Inggrisnya Ken Midori, kalau nama Jepangnya Kensuke Midorikawa. Midorikawa. Kensuke Midorikawa. Ini dibilang Ken Midori ini dipersingkat aja ya. Kensuke jadi Ken, Midorikawa jadi Midori doang. Ini saya kurang demen manggil Ken, saya masih pengennya panggil Kensuke. Kenapa gitu? Kalau misalnya saya panggil Ken, saya bukan panggil Blader pemilik Kerbeus, tapi saya manggil laki-laki di boneka Barbie. Kemudian hari ini nantikan tiba dan si Kensuke ini menantang Bell dan Renzo melawan si Kensuke sendiri. Jadi ini battle-nya 2 versus 1 melawan Kensuke. Buat yang nggak tahu Kensuke ini siapa, jadi ini karakter udah lama banget keluarnya di season seri Beyblade Burst pertama sama seri Beyblade Burst God. Cuman ke depannya dia nggak ada lagi, kayak seri season ketiga GT Burst Sparking sama DB itu nggak ada lagi. Kemudian masuk lagi ke Quad Strike dan dia itu adalah pemilik Kerbeus awal. Jadi bukan Kyle Hakim yang punya Hazard Kerbeus, pemilik Kerbeus awal itu bukan, tapi si Kensuke ini. Ini jangan lupa ya. Kyle Hakim ini ibaratnya kayak karakter spin-off atau karakter pengganti aja gitu. Beyblade yang dibawa Kensuke untuk versi Quad Strike ini Chain Kerbeus, cuma buat namanya sih nggak diganti dari versi Takara Tomy, karena Takara Tomy juga namanya Chain Kerbeus sih nggak ada yang diganti. 3, 2, 1 go shoot, mereka bertarung dan kemudian Kerbeus keluar sebagai pemenangnya. Jadi si Bellfire sama Ragnarok tuh keluar dari stadium. 2 lawan 1 masih kalah 2. Aduh, ngecewakan. Makanya jangan ganti ke Hasbro. Takara Tomy udah cukup. Buat si Chain Kerbeus sendiri nih kayak Gambit Dragon juga. Gimmicknya dihilangin, gimmick chain yang ada di layer dihilangin. Terus di core-nya itu kan harusnya ada kayak rubber kayak sejenis berstopper, itu juga nggak ada karena di Beyblade Hasbro nggak pernah dibikin seperti itu. Itu hal paling mustahil yang pernah ada. Dan saya merasa kecewanya di situ karena beberapa gimmick ini yang kayak saya bilang tadi ada yang berguna, sebenarnya ada yang nggak berguna juga. Cuman dengan gimmick inilah penampilan Beyblade itu jadi sedikit berbeda dibandingkan Beyblade yang sebelumnya gitu. Tapi udahlah, nggak lagi lah sama Beyblade Hasbro. Maksudnya ya gimana ya, maksudnya saya bukan peminat juga kalau misalnya bukan perbedaannya yang nggak beda jauh sama si original Takara Tomy, saya nggak masalah karena kayak di si Hasbro ini bikin Pro Series itu kan sebenarnya dibilang beda jauh, nggak beda jauh kali, paling beda jauhnya dari beratnya doang. Yang jelas saya nggak terlalu doyan sama Beyblade Hasbro ya, saya cuma doyan ceritanya aja nih. Saya kalau Beyblade-nya saya suruh beli itu saya masih pikirkan dulu itu mau saya beli atau nggak, karena termasuk mahal juga sih untuk Beyblade Hasbro. Dan ceritanya berlanjut ke episode ke-7. Dan kesimpulannya buat 6 episode yang udah ditayangkan ya, untuk story menurut saya bagus. Jadi ada story yang baru dengan karakter baru, Beyblade baru juga, style baru, arena baru, gaya battle yang lumayan baru karena biasa arena baru gaya battle juga berbeda.
Cuma yang nggak saya doyannya di sini ya itu Beyblade-nya doang sih. Beyblade Hasbro bisa ngalahkan Beyblade Takara Tomy. Itu sih ibaratnya downgrade melawan upgrade. Upgrade masa bisa kalah dibandingkan downgrade. Itu saya kurang demen aja. Jadi ya kecewanya di situ. Terus untuk modelannya juga polosan, nggak ada apa motif yang begitu menarik gitu, nggak kayak Takara Tomy motifnya begitu menarik. Kecewanya sih di situ aja. Jadi buat saya si Beyblade ini masih saya prefer Takara Tomy dibandingkan Hasbro. Oke, sekian dulu pembahasan untuk video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Kalau kamu punya request, komen saja di bawah. Dan kita jumpa lagi di video Beyblade selanjutnya. Moga aja ada Beyblade Burst Ultimate Jepang bikin gitu kan, nengoknya lebih seru gitu. Ini dari tadi kebanyakan roasting Hasbro sih.